Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya melihat perubahan Xiaoyan, iblis tulang sedikit terkejut. Dia juga perlahan mengangkat cakar tulangnya, menunjuk Xiaoyan dan berteriak keras. Dalam domain iblis ini, aku akan menjadi penguasa mutlak. Itu bukan giliranmu. Keturunan Protos penciptaan ada di sini untuk menjadi liar. Lagi pula, aku ingin melihat kamu, keturunan Protos penciptaan, masih memiliki pamor Protos penciptaan atau tidak. Suara sihir bergema, dan kedua belah pihak saling berhadapan, dan perang akan segera pecah. Xiaoyan bergegas mendekati Jenderal Iblis Tulang. Dia mengepalkan tangan kanannya, membawa momentum angin dan guntur, dan menabrak Jenderal Iblis Tulang. Jenderal Iblis Tulang mengepalkan cakarnya, kemudian dia melemparkan pukulan ke arah Xiaoyan. Duar! Dengan ledakan keras, dua tinju bertabrakan satu sama lain, dan ruang di sekitarnya langsung hancur, berkeping-keping. Kekuatan yang kuat menyebabkan Xiaoyan mundur 3 langkah. Di sisi lain, Jenderal Tulang Iblis mundur 5 langkah. Begitu mereka mundur, mereka bergegas keluar lagi, dan bertarung dengan sengit bersama. Dua tubuh besar yang tak tertandingi bertarung sengit di langit. Falm Huang Quan, Kyong. Xiaoyan membalik telapak tangannya, dan telapak cahaya menyilaukan yang sangat besar dengan cepat terbentuk di tangannya. Kemudian dengan cepat menjadi lebih besar, dan dalam sekejap menjadi ribuan kaki besar. Xiaoyan mendorong ke depan, dan telapak tangan itu meledak ke arah Jenderal Tulang Iblis. Rencana bermata elang, kamu berani memamerkannya. Melihat telapak cahaya yang menyilaukan datang dari badai, Jenderal Iblis Tulang mendengus dingin. Jenderal Iblis Tulang melambaikan tangannya. Angin keras dan telapak tulang yang sangat besar melesat keluar darinya dan menyapa telapak tangan Xiaoyan. Buang! Keduanya meledak di udara. Badai mengerikan yang tak berujung tiba-tiba meraung, berubah menjadi gelombang energi yang bergulir. Pada saat yang sama telapak tangan keduanya hancur. Sebuah tanda cahaya putih kecil diam-diam menyerang Jenderal Iblis Tulang. Kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan meledak pada Jenderal Iblis Tulang. Dan di bawah pengaruh kekuatan mengerikan itu, Jenderal Iblis Tulang terbang langsung. Jenderal Iblis Tulang itu menekan tubuh kerangka besar di atas tahta tulang putih dan tangga tulang putih. Tulang putih terbang, tulang putih yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, dan tulang putih berubah menjadi kabut putih tebal, menyebar di dunia ini. Pada saat ini Iblis Tulang akan kehilangan kesempatan. Xiaoyan tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk bernapas. Xiaoyan segera menyerbu ke arah Jenderal Tulang Iblis yang jatuh ke tanah. Jenderal Tulang Iblis hendak bangun dan tubuh Xiaoyan yang sangat besar menekan Jenderal Tulang Iblis dengan cara yang paling tirani saat ini. Duar! Kaki besar Xiaoyan menginjak tubuh kerangka Jenderal Iblis dan kerangka tiba-tiba terbuka. Tubuh kerangka Jenderal Iblis dihancurkan berkeping-keping oleh Xiaoyan. Jenderal Iblis Tulang yang diinjak-injak segera bergabung ke tanah tulang putih dan menghilang. Melihat bahwa Jenderal Iblis telah dihancurkan sendiri, Xiaoyan perlahan menghela napas lega. Sebelumnya setelah Xiaoyan meledakkan Huang Quan Falm, dia segera menembakkan kehancuran abadi yang lebih kuat. Dengan bantuan penutup Huang Quan Falm, kehancuran abadi akhirnya mengenai tubuh Jenderal Iblis Tulang, dan Xiaoyan menang. Xiaoyan perlahan menyingkirkan domain api berbeda dan sayap api. Tubuhnya juga menyusut dengan cepat, dan dia kembali ke keadaan normal dalam sekejap. Meskipun pertempuran antara dia dan Jenderal Iblis Tulang baru saja singkat, karena intensitas pertempuran, kekuatan di tubuhnya juga sangat terkuras. Karena itu dia memutuskan untuk beristirahat di ruang ini sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Namun begitu dia duduk, suara mendesing tiba-tiba terdengar di tulang putih. Dan Xiaoyan terkejut melihat bahwa di tanah tulang sebuah kerangka naik. Namun saat itu tubuh Jenderal Iblis Tulang tidak sebesar sebelumnya. Yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah setelah iblis tulang muncul, 2, 3, 4, 5, puluhan ribu iblis tulang memanjat keluar dari tanah tulang putih. Ini seperti pasukan kerangka. Melihat pasukan Jenderal Iblis Tulang yang tiba-tiba muncul, Xiaoyan berkata dengan terkejut, "Kenapa kamu belum mati?"
Salah satu jenderal iblis tulang berkata dengan dingin, "Ini di dunia batinku. Aturan di dunia ditentukan olehku. Kamu ingin membunuhku di dunia batinku. Itu hanya lelucon." Mendengar ini, Xiaoyan lalu berkata, "Ternyata tablet iblis hitam itu adalah dunia batin jenderal iblis tulang. Sekarang, aku akan menyelesaikannya." Sementara Xiaoyan berpikir, jenderal iblis tulang yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan segera menggunakan tubuh ilusi 3000 guntur untuk memisahkan beberapa klon untuk bertarung dengannya. Xiaoyan segera jatuh ke dalam pertarungan yang sulit, tetapi dia segera menemukan bahwa sebagian besar jenderal iblis tulang tidak kuat. Penemuan ini meningkatkan semangat Xiaoyan, dan dia mulai berusaha sekuat tenaga untuk membunuh jenderal iblis tulang. Disertai dengan ledakan keras, banyak setan tulang yang langsung hancur berkeping-keping oleh tinju Xiaoyan. Kemudian sejumlah besar iblis tulang muncul dari tanah. Xiaoyan terjebak dalam pertempuran tanpa akhir. Xiaoyan secara bertahap menemukan masalah, yaitu di antara jenderal iblis tulang yang tak terhitung jumlahnya, hanya satu yang sebenarnya adalah jenderal iblis tulang. Artinya hanya satu yang merupakan jenderal iblis tulang asli dari yang lainnya. Selama jenderal iblis tulang tidak mati, boneka itu tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, untuk melenyapkannya, jenderal iblis tulang sepenuhnya, dia harus menemukan jenderal iblis tulang yang sebenarnya dan membunuh mereka. Namun tidak mudah untuk menemukan iblis tulang asli di antara para jenderal iblis tulang yang tak terhitung jumlahnya ini. Di langit, Xiaoyan sudah dikelilingi oleh sejumlah besar jenderal iblis tulang di 3 lapisan dalam dan 3 lapisan luar. Xiaoyan terperangkap dalam pengepungan berat jenderal iblis tulang dan tidak bisa melarikan diri. Hahaha, gadis kecil ini, matilah! Tepat ketika Xiaoyan dikepung oleh banyak jenderal iblis tulang, tawa puas tiba-tiba terdengar di langit, dan kemudian sesosok besar terbang menuju jantung di langit. Tidak tahu malu! Xiaoyan meraung ketika dia mendengar tawa jahat itu dan mulai menyerang dengan keras, mencoba keluar dari pengepungan musuh. Ternyata jenderal iblis tulang tiba-tiba menyerang Bingxin saat banyak boneka mengepung Xiaoyan. "Bingxin, lari!" Meskipun Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk membunuh musuh dan ingin keluar dari pengepungan musuh untuk menyelamatkan Bingxin, jumlah musuh sangat mengerikan, sehingga Xiaoyan tidak bisa keluar sama sekali. Melihat iblis tulang terbang cepat, Bingxin bahkan tidak memilih untuk melarikan diri. Tidak ada kepanikan di wajahnya, tetapi niat membunuh yang dingin melonjak di matanya. Kecepatan jenderal iblis tulang sangat cepat, dan hanya dalam sekejap dia datang ke tubuh Bingxin. Namun pada saat ini, tubuh Bingxin mulai mengalami perubahan yang luar biasa. Pakaian suci Bingxin. Sepotong pakaian suci kristal es seperti baju perang dengan cepat menutupi tubuh Bingxin, dan dalam sekejap, pakaian suci kristal es menutupi seluruh tubuh Bingxin. Pada saat ini Bingxin mengenakan pakaian suci kristal es seperti dewa perang. Kecemerlangan cahaya bulan yang menyilaukan meletus dari seluruh tubuhnya. Melihat perubahan luar biasa Bingxin, iblis tulang merasa takut. Pada saat ini, Bingxin memberinya perasaan bahwa dia telah menembus batas-batas tertinggi abadi dan telah mencapai alam yang tak tertandingi dari para dewa yang bertarung. Namun pada saat ini, jenderal iblis tulang tidak memiliki jalan keluar. 2 cahaya ganas keluar dari mata kerangkanya, dan kemudian dia meraung dan menyerang Bingxin. Kedelapan dan jatuh. Bingxin mendengus, tubuhnya yang halus bergetar. Tubuhnya muncul tepat di belakang jenderal tulang iblis, dan kemudian telapak tangannya menggenggam erat tulang kaki jenderal iblis. Bum 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 bum. Dalam waktu kurang dari 1 napas, Bingxin berulang kali melemparkan tubuh besar itu dengan 8 lemparan. Pada saat ini jenderal iblis tulang yang perkasa disiksa secara brutal oleh Bingxin. Lemparan 8 dan adalah melempar musuh 8 kali berturut-turut dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah skill bertarung yang tampaknya sangat sederhana, tetapi sangat sedikit orang yang benar-benar dapat melakukannya. Bingxin tidak diragukan lagi menunjukkan kekuatan lemparan 8 yang ekstrim itu. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, tubuh besar jenderal tulang iblis dibanting 8 kali berturut-turut olehnya. Tulang iblis akan memiliki gesekan hebat dengan udara, dan pada saat yang sama, dia akan terus mengirimkan serangkaian ledakan dari tubuhnya. Tulang iblis mengirimkan pikiran ilahi dan memerintahkan semua boneka untuk datang membantu. Segera tentara kerangka yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan Xiaoyan dan menyerang Bingxin dengan hebat.
Setelah pasukan kerangka pergi, Xiaoyan merasakan penurunan tekanan dan buru-buru melihat ke arah Bingxin. Xiaoyan juga terkejut ketika melihat bahwa tulang iblis dianiaya secara brutal oleh Bingxin seperti mainan. Melihat pasukan kerangka yang luar biasa bergegas ke arahnya, mata Bingxin membeku dan iblis tulang di tangannya terbanting ke tanah dengan keras. Dengan ledakan yang keras, tubuh Jenderal Iblis Tulang itu langsung terkoyak, berubah menjadi potongan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya dan tumpah keluar. Ketika Iblis Tulang menghancurkan tubuh, kerangka yang tak terhitung jumlahnya di langit juga hancur. Berubah menjadi sepotong bubuk tulang putih, jatuh seperti hujan. Dalam asap tulang putih, tubuh kerangka Jenderal Iblis Tulang berkumpul lagi, dan Jenderal Iblis Tulang yang kuat muncul lagi. Jenderal Iblis Tulang benar, di dunia batinnya, sungguh tidak mudah bagi Bingxin dan Xiaoyan untuk membunuhnya. Hahaha, aku katakan, di dunia batinku, kamu tidak bisa membunuhku. Setelah Jenderal Iblis Tulang dibangkitkan, dia tersenyum bangga pada Bingxin. Tulang dunia! Jenderal Iblis Tulang berteriak keras, kemudian Bingxin dan Xiaoyan terkejut melihat ada semburan asap putih di dunia ini. Dan di mana asap putih melayang, bahkan ruang itu mengeras menjadi tulang putih. Karena kamu tidak bisa mati di dunia batinmu, maka aku akan menghancurkan dunia batinmu. Suara dingin Bingxin bergema, bukan tugas yang mudah untuk menghancurkan dunia batin. Semburan cahaya suci muncul dari pakaian suci di tubuh Bingxin, dan Bingxin berubah menjadi cahaya putih dan naik ke langit, meninjau langit di atas. Tidak ada energi yang meluap di udara, tetapi langit dan bumi terkoyak. Duar! Dengan suara keras yang tak tertandingi, tablet sihir hitam itu tiba-tiba pecah, membuat iblis tulang ditarik oleh mesin udara dan meledak secara langsung, berubah menjadi tumpukan tulang. Tumpukan tulang masih ingin ditata ulang. Bingxin bergegas dan meninju di atas tumpukan tulang. Tumpukan tulang tiba-tiba berubah menjadi tumpukan bubuk. Bingxin mengambil relik tulang di tangannya dan melemparkannya ke arah Xiaoyan. Peninggalan tulang adalah bagian terpenting dari Jenderal Iblis Tulang. Dengan relik tulang diambil oleh Bingxin, Iblis Tulang akan dianggap benar-benar mati dan tidak akan pernah mungkin untuk dibangkitkan. Xiaoyan dan Bingxin bergegas keluar dari tablet iblis dan berdiri di kehampaan. Tablet iblis tiba-tiba runtuh, menggulung bubuk tulang putih di seluruh langit. Melihat Bingxin mengenakan pakaian suci kristal es, Xiaoyan bertanya padanya sambil tersenyum. Bingxin, bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Bingxin tersenyum dan berkata, itu karena pakaian suci di tubuhku ini memberiku kekuatan. Xiaoyan sangat kagum, sungguh luar biasa bahwa pakaian suci memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Pada saat ini tubuh halus Bingxin tiba-tiba bergetar sedikit dan pakaian suci kristal es di tubuhnya perlahan meleleh ke dalam tubuhnya dan membuat wajahnya sedikit pucat. Xiaoyan lalu bertanya, Bingxin, ada apa denganmu? Bingxin tersenyum dan menjawab, aku baik-baik saja, tapi aku terlalu memaksakan diri dan aku sedikit lelah. Meskipun Bingxin pernah sangat kuat selama periode kemenangan, Bingxin hanya dibangkitkan sementara pada saat ini. Meskipun dia dengan enggan menggunakan kekuatan yang kuat untuk mengalahkan Jenderal Iblis Tulang, itu juga menghabiskan banyak kekuatan mentalnya. Karena itu Bingxin tampak sangat lelah saat ini. Melihat wajah lelah Bingxin, Xiaoyan berkata dengan sedih, Bingxin, pergilah ke dunia batinku untuk beristirahat. Bingxin perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku memasuki dunia batinmu. Aku akan berubah menjadi Bingxin Hailian, dan aku akan sulit untuk keluar lagi. Aku ingin tinggal bersamamu dan menemanimu. Xiaoyan mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita istirahat sebentar, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Bingxin merasa semakin mengantuk dan berkata kepada Xiaoyan, Kakak Yan, bisakah kamu menahanku di jalan? Baiklah, Xiaoyan setuju dan segera memeluk tubuh halus Bingxin dengan erat di lengannya. Bingxin tersenyum bahagia, meringkuk ke dalam pelukan Xiaoyan. Dia menekan pipinya erat-erat ke dada Xiaoyan dengan senyum bahagia di wajahnya dan segera tertidur. Bingxin sudah tertidur, tapi suasana hati Xiaoyan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Merasakan tubuh lembut dalam pelukannya, Xiaoyan tiba-tiba berakselerasi tanpa sadar. Xiaoyan telah melewati usia yang penuh semangat. Bagaimana mungkin dia merasa seperti itu tentang Bingxin? Seolah-olah itu adalah pengaturan Tuhan, seolah-olah itu adalah nasib kehidupan sebelumnya.
Xiaoyan selalu merasa bahwa ada semacam hubungan khusus antara dirinya dan Bingxin, tetapi untuk hubungan itu dia tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Apa yang kamu pikirkan? Dia hanya saudara perempuanmu. Xiaoyan buru-buru mengambil pikirannya dan memarahi dirinya sendiri dengan keras di dalam hatinya. Xiaoyan segera memeluk Bingxin dan terbang ke depan. Di belakang tablet ajaib ada ruang hampa. Xiaoyan tidak menghadapi bahaya apapun. Setelah terbang beberapa saat, aura berdarah tebal tiba-tiba mengalir ke arahnya, membuat orang merasa mual. Segera Xiaoyan melihat bahwa kabut darah memenuhi bagian depan dan warna darah yang kental mengejutkan. Di bawah kabut darah tidak ada tanah tetapi sungai darah. Ada darah kental yang mengalir di sungai darah dan gelembung darah terus muncul di permukaan sungai darah. Melihat ini Xiaoyan merasa terkejut. Tempat apa ini? Benar-benar aneh. Perasaan ruang berdarah ini untuk Xiaoyan bahkan lebih aneh daripada jalan tulang putih sebelumnya. Bau darah kental itu menyengat dan Bingxin juga terbangun oleh bau darah yang kental. Setelah tertidur sebentar, kulit Bingxin jelas jauh lebih baik. Tetapi ketika dia melihat sungai darah di bawah, dia sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dan dengan cepat membenamkan kepalanya di lengan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan berjalan ke depan. Ketika dia memasuki area kabut darah, perisai cahaya misterius pelindung tubuh berwarna keemasan menyebar dari tubuhnya, membentuk bola cahaya di sekelilingnya, menghalangi kabut darah di sekitarnya. Sepanjang jalan Xiaoyan dan keduanya tidak menemui bahaya. Ruang kabut darah sangat sunyi dan Xiaoyan bisa dengan jelas mendengar langkah kakinya. Setelah waktu yang lama, Bingxin mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Xiaoyan. Kakak Yan, rasanya sangat baik bagiku untuk memelukmu. Xiaoyan tersenyum dan berkata, kamu masih membutuhkan seseorang untuk memelukmu. Bingxin tiba-tiba menjadi serius dan dia memanggil dengan ringan. Saudara Yan. Melihat ekspresi aneh Bingxin, Xiaoyan langsung bertanya, apa? Setelah Bingxin muncul sebagai seorang gadis muda, Xiaoyan selalu merasa bahwa Bingxin sedikit aneh. Bingxin selalu mengatakan beberapa kata yang tidak dapat dijelaskan atau menunjukkan semacam kesedihan dari waktu ke waktu. Adapun mengapa Bingxin menjadi aneh, dia tidak tahu. Bingxin lalu berkata, akan sangat bagus jika kamu memelukku seperti ini selamanya. Mendengar ini Xiaoyan tercengang. Dia tidak menyangka Bingxin mengatakan hal seperti itu. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bercanda. Apakah kamu tidak takut lagi? Bingxin tersenyum dan berkata, selama kamu ada di sini, aku tidak akan takut kemanapun aku pergi. Bahkan jika aku pergi ke neraka, aku akan menemanimu. Mendengar ini Xiaoyan terdiam beberapa saat dan kemudian berkata kepada Bingxin, Bingxin, aku hanya menganggapmu saudara perempuanku. Xiaoyan juga samar-samar bisa merasakan perasaan yang diungkapkan oleh Bingxin, tapi dia benar-benar hanya memiliki perasaan kakak dan adik untuk Bingxin. Terlebih lagi dia sekarang memiliki 2 istri, Xun-er dan Sailin, dan beberapa orang kepercayaan. Untuk seorang gadis seperti Bingxin yang murni dan baik hati, yang merupakan kombinasi surga dan bumi, dia benar-benar tidak bisa memberi apapun padanya, dan dia tidak ingin menyakitinya. Dia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk melindunginya dan mencegahnya dari bahaya apapun. Setelah mendengarkan kata-kata Xiaoyan, Bingxin tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, saudara Yan, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu pikir aku jatuh cinta padamu? Berhentilah menjadi orang bodoh. Aku tidak akan jatuh cinta padamu. Aku selalu memperlakukanmu sebagai saudara Yanku. Pipi Xiaoyan memerah dan kemudian dia terdiam. Bingxin juga berhenti bicara. Keduanya tetap diam. Bohahaha. Tiba-tiba suara bernada rendah yang tidak menyenangkan datang dari depan. Dan kemudian sekelompok besar monster merah terbang menuju Xiaoyan dan Bingxin. Ketika sekelompok monster terbang mendekat, Xiaoyan melihat dengan jelas bahwa itu sebenarnya adalah gagak darah. Sepotong demi sepotong dalam kelompok, gagak darah yang tak terhitung jumlahnya dengan tubuh besar, padat, dan banyak bergegas menuju Xiaoyan dan Bingxin. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya.
Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah!